Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini kita akan membahas tentang cawe-cawe Presiden Jokowi yang sedang hangat menjadi perbincangan, terutama juga menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, terutama yang sudah memilih, ya, dalam tanda kutip, yang sudah memiliki referensi untuk nanti memilih calon presiden di tahun 2024, terutama di kubu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan tentu Pak Anies Baswedan. Nah, kawan-kawan, ini kita harus melihat dulu cawe-cawe dari Presiden Jokowi ini dalam maksud dan konteks apa, terutama pada saat video ini dibuat, artinya pada saat setelah, ya, Pak Jokowi merilis pernyataannya tentang cawe-cawe ini. Jadi untuk kondisi ke depan ini akan lebih cair lagi dan kita akan memaknai berikutnya. Tapi dalam konteks ini saya membatasi diri saya untuk mengomentari cawe-cawe Presiden Jokowi dalam konteks yang hari ini terjadi, yang baru saja hari ini terjadi. Oke, cawe-cawe sendiri sebenarnya kan berasal dari bahasa Jawa, ya, yang kemudian juga termasuk dalam bahasa Indonesia atau dimasukkan dalam bahasa Indonesia di KBBI sendiri. Cawe-cawe berarti ikut membantu mengerjakan atau membereskan, merampungkan, ikut menangani. Nah, dalam konteks ini tentu kita bisa memaklumi apa yang dikatakan Presiden Jokowi dalam konteks cawe-cawe pemilu di 2024. Ini bagian dari tugas beliau menyelesaikan jabatan presiden dan transisi kepemimpinan setelah beliau. Berarti ini sesuatu yang positif. Tetapi cawe-cawe kalau misalkan dimaknai dalam konteks ikut serta atau memilih, ya, atau berpihak pada salah satu calon. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan karena jabatan dan posisi beliau tentu sampai dengan saat ini masih menjadi presiden. Tapi kita akan bahas itu semua. Nah, cawe-cawe ini, ya, kemudian dikaitkan dengan kepentingan apa yang telah diperbuat sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya. Misalkan soal kebijakan kendaraan listrik, kemudian di tahun-tahun mendatang, sekarang bahkan sudah diputuskan tentang IKN, ya, desain logonya. Nah, mungkin asumsi saya itu juga menjadi salah satu pertimbangan Pak Jokowi untuk melakukan cawe-cawe di pemilu 2024. Salah satunya adalah untuk meneruskan pembangunan yang saat ini sudah dilakukan oleh beliau. Nah, itu asumsi saya, ya. Kemudian yang menarik juga adalah meskipun untuk kepentingan nasional dikatakan beliau, tapi pada saat pertemuan tanggal 29 Mei 2023 kemarin, hari ini hari Rabu, berarti satu hari setelahnya ini saya membuat videonya. Nah, beliau tetap membahas tentang capres dan cawapres di pemilu 2024 yang menurut beliau juga harus menunggu keputusan partai politik. Tetapi tentu sebagai presiden, kemudian beliau juga memiliki relawan dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan di kalangan masyarakat, maka ini juga bisa menjadi salah satu penentu dalam tanda kutip untuk pemenang pemilu di 2024. Nah, kalau kita berbicara tentang cawe-cawe, berarti kan ada dalam konteks yang lain, ya, yang bukan seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa konteks cawe-cawe yang dimaksud di awal saya maksudkan tadi, kalau dalam segi positifnya adalah meneruskan, ya, dalam kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Kalau dalam konteks yang lain, kalau dalam konteks keberpihakan, sebenarnya ini sudah bisa dimaknai jauh-jauh hari, ya, bahkan sudah terdeteksi dari awal tahun lalu, misalkan dari hari Sabtu 26 Januari 2022 ketika Jokowi melakukan gerakan nasional bersatu di GBK, beliau pernah mengatakan bahwa perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Nah, itu saya kutip dari Kompas, ya. Dan videonya ada, linknya ada di sini. Saya kasih gambarnya. Nah,
itu sudah menunjukkan salah satu keberpihakan Jokowi kalau dalam memaknai cawe-cawe dalam konteks tadi ya, sudah mempersiapkan calon pemimpin berikutnya. Nah, keberpihakan itu kan tentu mengarah pada Pak Ganjar Pranowo yang juga sebenarnya merupakan kawan ya, karena sama-sama dari kader PDI Perjuangan. Nah, kemudian bagaimana kata ahli? Banyak ahli yang mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang masih dianggap biasa, normal gitu ya. Meskipun ada juga pihak-pihak lain yang mempertanyakan keputusan beliau dengan mengatakan cawe-cawe politik tersebut. Tapi yang menarik adalah sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, memandang bahwa sikap Presiden Jokowi itu sesuatu yang wajar, baik secara terbuka maupun tertutup. Terbuka itu dalam artian ya seperti ini. Beliau di depan media mengatakan akan melakukan cawe-cawe politik atau mendukung salah satu salah satu pasangan itu ada dalam situasi yang terbuka. Tapi kalau tertutup ya tentu di ruang-ruang yang tidak bisa dilihat atau dikonsumsi oleh publik tentunya. Nah, tapi poin pentingnya menurut beliau adalah Jokowi akan memastikan agar pemimpin di kedepannya itu bisa melanjutkan agenda-agenda strategis yang sudah dibuat. Nah, itu ya. Jadi itu kewajaran yang menurut Pak Ari Sujito tersebut katakan. Kemudian menurut peneliti dari BRIN, ini yang menarik juga, yang tadi saya katakan di awal bahwa ini bisa menjadi kunci kemenangan untuk salah satu capres di pemilu 2024. Nah, kata peneliti BRIN, Aisyah Putri Budiatri, menyebut bahwa Jokowi juga berpengaruh pada elektivitas seseorang dan partai politik dalam pemilu dan pilkada sebelumnya. Dan bahkan pada pemilu ke depan yang ditunjukkan dari berbagai survei, di mana langkah politik Jokowi mampu mempengaruhi naiknya suara Ganjar atau Prabowo pada periode tertentu. Ini juga sebenarnya sudah sering ya dibahas oleh berbagai lembaga survei yang ada di Indonesia, termasuk juga oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi ya. Nah, itu juga sudah menunjukkan bagaimana ada elektabilitas yang meningkat ketika memang Jokowi berperan di dalamnya. Jadi itu menurut para ahli. Nah, bagaimana sesungguhnya menurut konstitusi kita? Anggota Constitutional and Administrative Law Society, Herdiansah Hamzah, sebagaimana saya mengutip dari CNN. Nah, beliau mengatakan bahwa norma konstitusi kita sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai cawe-cawe seorang presiden terkait dengan pilpres. Tapi juga menurutnya, ini yang menarik, norma konstitusi memang tidak mengatur eksplisit larangan presiden cawe-cawe soal pilpres. Tapi bukan berarti, ingat ya, tiba-tiba amnesia atau lupa ingatan dengan standar etika pemerintahan. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah tentang etikanya, bagaimana etika politik seorang presiden dalam hal ini. Nah, kemudian berkaitan juga dengan konstitusi kita, tentu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan semua itu sudah menjelaskan tentang pemilihan umum yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, asas-asas itulah yang kemudian harus diperhatikan baik oleh Presiden Jokowi dalam konteks cawe-cawe politik atau cawe-cawe calon presiden di tahun 2024. Nah, ada satu yang menarik adalah tentang keadilan ya, atau adil. Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya, setiap pemilih dan partai politik beserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi dalam konteks ini seharusnya memang keadilan mengarah kepada tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun, terutama misalkan yang dilakukan oleh presiden dalam konteks ini adalah cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi sekali lagi, ketika memang tidak ada kecurangan yang dilakukan, saya pikir itu cukup fine-fine saja. Nah, tetapi kita harus melihat juga dari prinsip etika kebijaksanaan ya, dari buku Etika Politik Franz Magnus Suseno. Menarik di sana ada dua pandangan. Yang pertama dari Plato, bahwa negara yang baik menurutnya adalah negara yang merealisasikan keadilan. Artinya ditata secara selaras dan seimbang dan dipimpin dengan berorientasi pada idea metafisik kebaikan. Jadi intinya adalah bagaimana negara itu bisa mewujudkan kebaikan untuk masyarakatnya. Tetapi menurut Aristoteles ini bertolak belakang, tujuan negara menunjang kebahagiaan masyarakat. Maka negara yang paling baik adalah negara yang organisasinya sesuai dengan fungsinya,
dan dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan-keutamaan yang diperlukan. Nah, dugaan saya Presiden Jokowi memiliki kebijaksanaannya tersendiri yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Dalam konteks ini adalah tentu Pak Jokowi mengenal beberapa tokoh ya yang sekarang sudah menjadi calon presiden kita, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Nah, tentu dengan pengalaman, dengan keutamaan, dengan kiprah beliau di PDIP, ini juga mempengaruhi bagaimana kemudian keputusan beliau untuk bisa mendukung salah satu calon. Taruhlah misalkan Pak Ganjar gitu ya. Pak Prabowo pun demikian, karena secara pekerjaan, secara pengalaman, lebih sering bersama ketimbang misalkan Pak Anies Baswedan. Apalagi saya tekankan tadi tentang Pak Ganjar Pranowo, karena beliau sama-sama dari PDI Perjuangan. Nah, konteks ini yang kemudian menurut saya melahirkan kebijaksanaan Pak Jokowi kalau misalkan beliau mendukung salah satu calon, dalam hal ini adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi kita juga harus melihat bahwa motivasi apa sesungguhnya ya yang mendorong seseorang untuk mengusahakan pembangunan masyarakat sebagaimana yang digagas oleh Plato dan Aristoteles tadi. Ya, jawabannya betul adalah kebijaksanaan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa menyusun kebijaksanaan yang adil, baik, dan membahagiakan adalah usaha yang sangat bijaksana karena meningkatkan kualitas kehidupan semua anggota masyarakat. Tetapi sekali lagi, berbicara tentang kebijaksanaan tentu berbicara juga tentang hati nurani, berbicara juga tentang sudut pandang, dan tentu subjektivitas inilah yang pada akhirnya sulit untuk dinilai kan ya. Nah, tapi kita juga punya ukuran yang menarik dari negara demokratis. Prinsip-prinsipnya bahwa menurut Frans Magnisuseno, saingan terbesar sebenarnya tuntutan legitimasi demokratis adalah demokrasi eliter. Ya, jadi dalam legitimasi tersebut ada legitimasi ideologis ya. Dasar legitimasi inilah yang terletak pada klaim bahwa elit yang berkuasa secara moral itu lebih unggul daripada masyarakat yang lain. Mereka menganggap diri tahu akan tujuan kehidupan masyarakat yang sebenarnya dan mempunyai pandangan yang benar. Nah, saya melihat ini yang kemudian ada di dalam diri Pak Jokowi sekarang ketika beliau mengumumkan ikut serta dalam pemilu di 2024 dalam konteks cawe-cawe tadi. Bahwa beliau menganggap bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki basic dasar lah, pengetahuan yang cukup untuk bisa mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik menurut beliau. Tapi sekali lagi kita juga harus melihat dari hak untuk berkuasa ini yang didasarkan pada klaim ini bahwa dirinya memiliki kesadaran yang lebih jauh, jadi bahwa dirinya super secara moral ini juga perlu diwaspadai ya. Dalam artian kombinasi klaim secara superioritas moral ini dengan kepentingan kekuasaan yang tadi itu membuat legitimasi ini menjadi tidak sedap. Nah, itu menurut Prof. Magnisuseno. Jadi ini yang harus kita khawatirkan. Jadi jangan-jangan kalau misalkan ini terjadi dengan subjektivitas yang tadi, Pak Jokowi merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik menurut beliau dan harus diteruskan oleh masyarakat, seolah-olah bahwa beliau merasa yang paling tahu. Tetapi di satu sisi juga kita juga harus menemukan keseimbangan karena sekali lagi ini adalah tentang subjektivitas. Yang menarik tentu adalah dari filsafat Augustinus tentang kedaulatan Allah ya. Nah, negara harus mempertanggungjawabkan perintah-perintah dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya berhadapan dengan perintah Allah dan tuntutan keadilan. Bukan apa saja yang dikehendaki negara dengan sendirinya sah, masyarakat tidak wajib mentaati semua perintah negara. Masyarakat berhak untuk menolak ketaatan terhadap negara kalau perintah-perintahnya melanggar norma-norma moral dan karena norma-norma itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi intinya apa? Intinya lah balik lagi ke masyarakat. Ketika memang masyarakat tidak menghendaki atau tidak setuju dengan opsi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya masyarakat memiliki pilihan politik yang tentu berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi ini saya pikir masih sangat cair dan kita harus kembali ke konteksnya. Dan konteksnya menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari
cawe-cawe politik ini adalah yang pertama, cawe-cawe Presiden Jokowi wajar sejauh untuk memastikan pemilu memang berjalan dengan baik. Transisi pemerintahannya, proses pembangunan yang berkelanjutan, itu sesuatu yang memang harus dilanjutkan. Dan menurut saya ini sesuatu yang baik, yang positif, yang harusnya juga diambil atau dimaknai oleh pendukung-pendukung di luar dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya, dalam hal ini adalah khususnya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, cawe-cawe dalam konteks mendukung salah satu pasangan ini juga masih cukup wajar apabila ya ada pemisahan jabatan sebagai seorang presiden dengan seorang warga biasa taruhlah ya, atau di luar kewenangannya, di luar kedudukannya sebagai seorang presiden. Tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menggunakan kekuasaan untuk menentukan pemenang melalui cara-cara yang inkonstitusional. Jadi menurut saya sesuatu ini juga masih dianggap wajar apabila memang tidak dilakukan dengan cara-cara yang kotor lah ya. Berikutnya, cawe-cawe tidak boleh dilakukan untuk memastikan kemenangan salah satu pasangan, apalagi dengan berbagai cara. Ini poin ketiga ini yang ditakutkan oleh Pak Anies Baswedan dengan koalisi perubahan dan tentu para pendukungnya. Dan tentu juga oleh kita sebagai masyarakat yang menantikan pemilu 2024 berjalan dengan adil, makmur, luber, jurdil ya. Nah ini juga tentu semua masyarakat berharap bahwa presiden masih bisa bersikap dengan netral meskipun di luar sana tentu presiden memiliki opsi untuk mendukung salah satu calon, tetapi kalau misalkan masih dalam koridor yang semestinya saya pikir tidak masalah, karena sekali lagi pilihan ada di tangan masyarakat. Kita sendiri yang harus memutuskan bagaimana 5 tahun ke depan Indonesia bisa lebih baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi di satu sisi juga kita tidak boleh menghakimi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, karena ini sekali lagi masih panjang perjalanannya. Kita juga harus melihat bagaimana peta persaingan ke depan, kemudian bagaimana kondisi politik ke depan. Apabila memang cawe-cawe ke depan ternyata bisa mencederai demokrasi, bahkan memundurkan demokrasi sendiri, tentu kita memiliki suara, memiliki pendapat untuk bisa menyuarakan itu. Tapi sejauh ini saya pikir sesuatunya masih berjalan dengan cukup normal. Meskipun ini juga harus menjadi tanda ya, harus menjadi alarm untuk demokrasi kita. Jadi selamat untuk menjalankan pemilu yang baik untuk kawan-kawan, khususnya untuk para penonton di channel ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan jika kalian ingin berpendapat silahkan berpendapat dengan baik. Gunakan akal-akal sehatnya, tidak untuk saling mencaci dan memaki satu sama lain. Kita gunakan diskusi ini untuk diskusi yang ilmiah sifatnya, saling membangun satu sama lain. Ya, apa yang saya katakan itu belum tentu benar, apa yang kawan-kawan juga pikirkan itu juga belum tentu benar, karena ini alam demokrasi kita. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan, dan kalau misalkan ada ide konten berikutnya atau saya harus membahas apa, silahkan boleh diketik di kolom komentar. Saya akan siapkan beberapa referensi, beberapa data pendukung juga, agar apa yang saya sampaikan juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.